Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kondisi kelas sudah bersih? Sudah. Baik. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mas Latif selaku ketua kelas sudah memimpin berdoa. Selanjutnya ini Bu Widya absen terlebih dahulu ya. Bagas, Diva Lintang, Pangga, Febria Maharani, Latif, Pungki, Sela, Seli, sudah ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir semua. Untuk pertemuan kali ini, pelajaran yang akan kita bahas yaitu produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Terutama yang akan kita pelajari hari ini yaitu produksi dari minuman herbal ya. Sebelumnya ada yang tahu apa saja yang termasuk ke dalam produksi atau bahan-bahan dari yang bisa digunakan untuk minuman herbal? Ya, ada jahe, terus kemudian kunyit, apalagi temulawak, apalagi kencur gitu ya. Itu adalah bahan-bahan yang dari rimpang. Rimpang ya, tahu rimpang ya? Rimpang itu akar. Kalau dari bahan-bahan yang lain kira-kira ada nggak? Ada, contohnya? Yang dari daun. Daun, contohnya apa? Daun salam, kemudian daun sirih, daun mint ya. Mungkin itu beberapa dari bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai minuman herbal. Mungkin kalau minuman herbal atau bahan-bahan herbal itu ya di lingkungan kalian mungkin banyak ya. Contohnya jahe, kunyit itu mungkin di rumah itu semuanya kemungkinan pasti ada. Karena apa? Biasanya bahan-bahan tersebut tidak hanya digunakan sebagai minuman herbal, tetapi juga digunakan sebagai bahan-bahan memasak di dapur ya. Dibuat untuk makanan, kemudian minuman, kue atau makanan jajanan itu ya, itu bisa menggunakan bahan-bahan herbal tersebut. Jadi di rumah itu sudah banyak digunakan. Kalau untuk di lingkungan rumah ada apa enggak yang menjual dari minuman herbal? Apa? Jamu. Biasanya dijual menggunakan apa? Ya, ada yang digendong, ada yang keliling, kemudian ada yang di toko yang diracik ya. Biasanya kalau yang di rumahan itu kan bentuknya adalah minuman sudah botolan ya, sudah minuman langsung minum, siap minum ya. Jadi berbagai macam sebenarnya minuman herbal, ada yang memang bisa dikonsumsi langsung minum, ada juga yang memang perlu dilakukan beberapa proses pengolahan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalian juga bisa mengembangkan itu tadi bahan-bahan pertanian ya, hasil pertanian khususnya dari minuman dari bahan-bahan herbal ya, entah itu rimpangnya, batangnya, daunnya dan lain-lain itu digunakan sebagai bahan makanan ataupun minuman yang nanti bisa menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai jualnya gitu ya. Sebelum kita memasuki ke materi ya, mungkin kita melakukan kegiatan post test terlebih dahulu ya. Silahkan
Bentar ya. Silahkan HP-nya disiapkan terlebih dahulu. Bentar ya. Silahkan, sudah saya share di grup ya, di grup WhatsApp. Silakan diklik. Sudah? Belum masuk. Nah, silahkan dikerjakan. Ya. Post-testnya silahkan dikerjakan. Ya. Sudah bisa masuk semua ya. Sudah selesai semua? Ya, sudah ya, saya akhiri. Kita lihat di sini sudah ada keterangannya ya. Yang nomor 1 yang paling banyak menjawab, mungkin yang banyak menjawab betul ya, yaitu ada Sally, kemudian ada Latif dan juga Jiva Lintang gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Kita lanjutkan. Di sini ada minuman herbal. Coba dibacakan Mbak Diva, minuman herbal. Baik untuk pencegahan maupun pengobatan. Ya. Fungsinya dari minuman herbal terutama ya, itu memang digunakan sebagai apa? Pencegahan atau mungkin pengobatan. Ya.
Jadi banyak sekali yang digunakan, memang herbal ini tujuannya memang untuk pengobatan seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada jenis-jenis bahan dari minuman herbal. Yang di sini ada yang disebutkan tadi ya, bahan herbal dari rimpang. Di sini bisa dilihat. Nah, bahan-bahan herbal dari rimpang yaitu ada jahe, kemudian kunyit, terus temulawak, kencur, temu ireng, temu kunci. Jadi ini adalah beberapa jenis dari bahan-bahan herbal yang digunakan sebagai itu tadi pengobatan atau pencegahan. Ini dari bahan rimpang ya. Selanjutnya ada juga dari, nah ini yang berasal bahan herbal dari buah yang diambil. Contohnya ada lada hitam, lada putih, lada hijau, pala atau allspice itu ya, yang seperti itu. Jadi bahan-bahan ini tadi ada yang rimpang, kemudian ini yang diambil adalah buahnya ya. Terus selanjutnya ada juga yang bahan herbal itu berasal dari bunga, yaitu ada bunga lawang sama cengkeh ya. Selanjutnya ini dari daun-daunan yang tadi sempat disebutkan ya, itu ada kemangi, daun jeruk, daun mint, daun salam, oregano, thyme, binahong sama rosemary ya. Bahan-bahan biasanya bahan-bahan herbal kalau terutama dari daun, tapi hampir semuanya ya itu bisa dibubukkan ya, bisa dikeringkan kemudian dihaluskan biasanya ya. Selanjutnya di sini ada dari bijinya, yaitu ada jinten sama ketumbar. Ada yang tahu jinten sama ketumbar? Bisa membedakan? Bisa ya. Kalau ketumbar dengan lada? Bisa ya? Insya Allah. Nanti kita coba bisa membedakan antara yang ketumbar dengan lada. Kemudian ini dari kulit batang. Nah, yang paling sering banyak digunakan itu ada kayu manis sama secang. Tahu secang? Kalau dimasak hasilnya jadi warna apa? Ungu kan? Merah ya, merah ke ungu-unguan biasanya. Kalau kayu manis apakah berwarna? Oh tidak. Prinsip pengolahan dari minuman herbal itu ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah merebus. Jika kita merebus biasanya apa contohnya yang bisa kita rebus? Daun-daunan. Terus kemudian apa lagi? Temulawak. Kencur juga bisa. Ya hampir semuanya itu bisa dengan cara direbus. Jadi yang kita ambil hanya sari-sarinya itu ya. Contohnya kalau yang direbus itu memang banyak. Yang pertama secang. Ya, secang itu kan juga direbus. Jadi bahannya langsung digunakan, tinggal direbus di dalam panci dengan air itu ya. Baru airnya bisa diminum. Hampir semuanya bisa. Contohnya seperti di rimpang. Ya, rimpang itu golongannya jahe. Ya, biasanya untuk apa? Jahe itu direbus. Biasanya digunakan biar buat mengobati batuk biasanya ya, itu bisa. Terus kemudian ada apa? Temulawak, kunir itu biasanya kan hanya direbus. Yang paling mudah ini adalah cara pengolahan minuman herbal yang paling mudah ya. Paling mudah itu ya tinggal dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam panci ya. Kemudian direbus, airnya bisa diminum. Untuk yang kedua itu diseduh, menyeduh. Contohnya apa kalau diseduh itu? Wedang jahe. Lainnya ada? Diseduh, tahu. Kalian seumpama membuat teh itu namanya diseduh.
Daun mint itu juga bukan direbus ya, beda antara merebus dengan menyeduh. Kalau merebus itu masih di atas kompor, air, kemudian sampai mendidih sampai itu namanya merebus. Tapi kalau menyeduh itu enggak. Kita biasanya mungkin ada di dalam gelas gitu ya, gelas, bahannya dimasukkan, kemudian airnya dituangkan, itu namanya menyeduh. Beda ya, sama-sama menggunakan air panas tapi caranya yang berbeda. Itu tadi ada jahe ya, jahe itu juga bisa, jahe digeprek biasanya ya, jahe digeprek kemudian dimasukkan gelas, diberi air, itu namanya menyeduh ya. Banyak sebenarnya ya, hampir semuanya juga bisa diseduh, cuma kalau untuk yang diseduh ini hanya mungkin ada itu tadi, jahe, kemudian ada juga rempah-rempah yang dari biji-bijian itu ya, dicampur, kemudian diseduh, disaring airnya baru diminum itu ya. Kemudian kalau untuk ekstraksi serbuk, contohnya apa? Jahe instan, kunyit instan. Ya betul, jahe instan, kunyit instan ya, itu termasuk ke dalam proses ekstraksi menjadi serbuk itu. Ya, jadi prosesnya bagaimana? Pertama milih bahan dulu. Ya, terus kemudian Kupas, terus cuci, terus dipotong kecil-kecil, di blender sama takaran air yang tadi Ya. dimasukkan, terus disaring, terus yang diambil hanya airnya aja. yang diambil sarinya. Sarinya. Ya. Kalau untuk ekstraksi berarti itu adalah namanya ekstrak ya. Ekstrak itu berarti kan diambil sari. Ya. Kemudian diolah hingga menjadi serbuk atau bubuk. Nah, ini nanti akan yang kita kerjakan ya. Kita akan nanti membuat minuman herbal instan yang berbentuk bubuk, serbuk atau bubuk. Kemudian dari bubuk ini tadi ada yang memang digunakan bisa langsung sebagai minuman. Contohnya dari serbuk itu tadi ya, langsung dikemas, kemudian kalau kita mau meminumnya itu baru diambil, dimasukkan gelas, kemudian diseduh. Ya, itu prosesnya diseduh. Kemudian ada juga serbuk ini tadi dimasukkan ke dalam kapsul. Pernah ya tahu, ada yang pernah tahu yang bentuknya pil tapi ada ekstrak binahong, tahu ya? Pernah dengar? Ya, itu biasanya dimasukkan ke dalam kapsul. Jadi enak, tinggal minum ya tanpa harus diseduh ataupun direbus. Itu yang ekstraksi yang nanti bentuknya adalah kapsul. Nah, ini selama kita membuat minuman herbal ya, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari minuman tersebut ya, prosesnya ya. Yang pertama di sini ada jenis dari bahan baku. Kalau kita membuat bahan bakunya bagus gitu ya, pasti nanti hasilnya juga bagus. Terus tingkat kualitas dari bahan baku itu juga menentukan dari rasa. Itu juga. Kemudian ada air, penggunaan airnya. Ya. Namanya kita membuat minuman herbal juga pasti harus membutuhkan air yang bersih. Kemudian ada juga peralatannya. Peralatan itu juga mempengaruhi pada waktu kita proses pengolahan, ya. Contohnya kalau kita mau buat yang minuman herbal itu ya, yang dengan cara merebus itu tidak boleh menggunakan yang aluminium biasanya. Karena apa? Nanti bisa berpengaruh ke dalam bahannya, mempengaruhi. Ya, biasanya akan cepat gosong. Kemudian proses pengolahan. Yang dimaksud proses pengolahan ini tadi ya, mulai caranya dari awal, mulai dari pembersihan, cara pemotongan, kemudian pengecilan ukurannya ya, pengecilan ukuran sampai akhir itu juga mempengaruhi. Contohnya nanti ada titik-titik kritis yang harus diperhatikan pada waktu pengolahan minuman herbal itu tadi. Selanjutnya ada
bobot atau takaran. Ya, di sini bobot atau takaran itu juga berpengaruh. Contohnya antara bahan baku dengan air dan gula, jika itu tidak sesuai ya, itu nanti bisa akan mempengaruhi. Bisa juga karena terlalu banyak gula, airnya terlalu sedikit, itu bisa jadi nanti gosong gitu ya. Terus kemudian ada juga cara memasak. Nah, ini cara memasaknya ini juga bisa mulai dari, kalau kita minuman herbal kita buat serbuk itu ya, kalau bisa cara pengadukannya itu juga harus sesuai atau searah. Kemudian ada kebersihan ya. Kita seumpama yang digunakan itu adalah bahan-bahan rimpang. Rimpang itu kan di dalam tanah ya. Kalau kita sampai bahan bakunya masih terdapat tanah, itu kan juga pasti berpengaruh terhadap kualitasnya juga ya. Jadi akhirnya apa? Bahannya kalian jadi tidak bersih, tidak higienis ya. Jadi malah bukan menjadi obat, malah menjadi penyakit gitu ya. Ya, jadi kebersihan itu juga berpengaruh. Selanjutnya di sini ada ini ya. Bahan baku itu harus memilih bahan baku yang bagus. Terus kemudian dalam keadaan utuh, tidak dimakan serangga atau ulat, tidak busuk atau layu ya. Jadi ini tadi ya, faktor-faktor yang berpengaruh itu adalah yang pertama bahan baku. Jadi bahan bakunya itu harus sesuai dengan kriteria ini tadi, tidak rusak, tidak busuk gitu ya. Kemudian air. Di sini penggunaan air juga harus yang bersih, tadi sama, harus yang bersih. Kemudian untuk mencuci bahan yang akan digunakan dan membuat ramuan itu harus berbeda ya. Kalau kita mungkin bisa menggunakan air cucian ya, mungkin di keran bisa mencuci ya. Tapi kalau menggunakan minuman herbal, kita gunakan adalah air yang sudah matang dan bersih terutama ya. Kemudian dari jenis-jenis peralatannya, peralatan harus dicuci dulu sebelum digunakan dan sesudah juga harus dibersihkan. Peralatannya aman untuk bahan-bahan herbal. Kemudian di sini proses pengolahannya. Dari proses pengolahan itu bukan hanya bahannya dan alat yang harus higienis, tapi juga apa? Kebersihan tangan, kebersihan dari yang mengolah tentunya. Kemudian memakai APD, masker, sarung tangan dan lain-lain gitu ya. Kemudian di sini bobot dan takaran, dapat menggunakan peralatan rumah tangga. Ya ini adalah untuk mengukur. Jadi harus ada takarannya, tidak boleh kita mengira-ngira oh hanya 2 siung, 3 siung gitu ya. Itu kan beratnya kan tidak sama. Jadi nanti bisa berbeda hasilnya jika kita menggunakan itu tadi satuan siung itu tadi ya, atau satuan rimpang itu tadi. Harusnya pakai apa? Timbangan ya, pakai timbangan untuk mengukur itu tadi ya. Kemudian ada cara memasaknya dan di sini ada ya. Kalau cara memasak itu mulai dari bahannya yang tebal harus ditipiskan terlebih dahulu. Kemudian jika ada bahan keras, proses dianggap selesai bila air sisa sepertiganya, masukkan bahan ke dalam air hingga terendam dan nyalakan api. Bila tidak ada ketentuan lain, maka perebusan dianggap selesai bila air rebusan setengah dari jumlah air. Ini cara memasaknya yang dijelaskan di sini adalah proses merebus. Biasanya proses merebus itu memang digunakan adalah ketika sudah air menyusut. Sedikit menyusut itu ya, itu biasanya di situ. Kemudian kebersihan herbal ya, ini mulai dari bahan dan juga peralatan. Nih, di sini dijelaskan ada alur proses pengolahan minuman herbal. Ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah identifikasi bahan baku.
Kemudian sortasi. Sortasi ini adalah kalian harus membersihkan bahan bakunya ya. Dan juga ya, terutama di sini sortasi bahan baku ya, berarti bahan bakunya harus kalian bersihkan. Kemudian dipilih antara yang bagus dan yang. Kemudian ada pemilihan peralatan. Peralatan apa saja yang akan kalian gunakan, itu ya termasuk. Kemudian penimbangan dan pengukuran. Nah, di sini kalian mau buat berapa? Kan nanti kita membuat formulasinya ya, merancang formulasi dan merancang diagram alirnya kembali. Ya. Kemudian setelah itu ada proses pengolahan ya. Pengolahannya nanti sesuai dengan tugasnya masing-masing nanti ya. Selanjutnya adalah proses pengemasan dan penyajian. Nih ya, ini adalah jahe instan murni ya. Di sini ada, kalau bahan yang digunakan 500 gram, berarti gulanya 1 kilo dan airnya ini bukan 100 mili ya, 1000 mili, berarti 1 liter. Ya, ini maaf ada kesalahan, itu 1000 mili, 1 liter ya. Kalau untuk alat-alatnya yang digunakan, ada blender, kemudian ada pisau, kain saring, baskom, gelas ukur, wajan, kompor, pengaduk, dan saring. Itu tadi. Nih, ini alur proses dari pengolahan jahe instan. Nanti kita rancang kembali ya. Kemudian ini ada beberapa jenis-jenis dari kemasan minuman herbal. Ya, di situ ada menggunakan plastik. Nih ya. Yang di sini bisa kalian lihat yang atas menggunakan plastik standing pouch tapi plastik bahannya. Kemudian ada juga di sebelah sana ya. Yang sebelah sini itu menggunakan plastik biasanya untuk gula. Ya. Tuh. Kemudian ini ada juga menggunakan standing pouch tapi dari bahan kertas itu ya, bahan kertas. Kemudian ini, kalau ini ya berbentuk botol, botol bisa juga digunakan sebagai wadah serbuk, bisa juga digunakan jika sudah diseduh atau berupa cairan, itu ya. Nah, nih sudah materi sudah saya sampaikan, dan juga di grup WA itu sudah saya bagikan bahan ajarnya ya, modul yang bisa kalian baca. Dino, kita lanjutkan ya. Setelah ini kita akan lihat proses pembuatan dari minuman herbal. Silakan diperhatikan ya.
Itu tadi adalah sebuah video dari pengolahan minuman herbal jahe instan. Ya, itu adalah salah satu proses atau cara pembuatannya. Tapi jika kita bisa melihatnya di YouTube ya, mungkin ada berbagai macam cara sampai hingga atau membuat sampai jadi serbuk itu tadi ya. Itu ada yang memang kalau dilihat dari situ tadi ya, ketika sudah mulai mendidih ya,
berbusa, kemudian sudah agak menurun busanya baru dimatikan. Kemudian diaduk terus hingga sampai berbentuk serbuk itu tadi ya, hingga mungkin sudah agak dingin, jadi akhirnya bentuknya nanti berubah menjadi serbuk. Tapi ada juga yang sampai jadi serbuk itu apinya kecil, tapi masih dalam kondisi kecil, ya. Itu adalah di titik kritisnya di situ nanti jika kita membuat herbal instan atau mungkin kunyit instan gitu ya. Jadi memang ada berbagai macam caranya. Kalau kita lihat di YouTube ini mungkin adalah salah satu cara untuk membuat herbal instan itu tadi. Baik, sekarang untuk kita memulai melakukan kegiatan praktikum besok ya, akan saya buat kelompok terlebih dahulu. Jadi gini, untuk kelompok nanti akan saya bagi menjadi 4 ya. Yang 2 jahe instan, yang 2 kunyit instan. Tapi nanti kita akan melakukan ada sedikit inovasi atau mungkin ada sedikit penambahan ya. Jahe instan tetap ya, jahe instan ada jahe instan murni, dan yang satu adalah jahe instan dengan sedikit ditambahkan bahan-bahan lain. Kemudian yang kunyit juga sama, kunyit instan yang murni ya, yang satunya adalah dengan penambahan bahan lain. Nah, nanti setelah selesai praktikum kita nanti akan melakukan uji hedonik ya, mana yang lebih disukai antara jahe instan murni dengan jahe instan yang ada tambahan, dan juga sama dengan kunyit instan murni dan kunyit instan yang dilakukan penambahan. Sekarang saya bagi kelompok dulu. Untuk yang jahe, Bagas sama siapa tadi? Sally ya. Bagas sama Sally. Kemudian yang jahe instan murni. Untuk yang jahe instan ada penambahan ya, Pungki sama Febria. Kemudian yang kunyit instan murni nanti Vangga sama Sela. Nanti yang ada inovasinya Latif sama Diva. Sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi didempetkan aja enggak apa-apa. Sekarang satu bangku gini. Ya, didempetkan aja jadi. Nah, diangkat. Bagas ke belakang sama Febria. Kok sama Febria? Sama Sally di belakangnya aja. Ya. Ini saya bagikan LKPD-nya per kelompok. Salam. Sebentar. Sebentar. Ini ya, bisa dilihat di situ ya. Kelompok 1 jahe instan murni. Kelompok 2 jahe instan ada tambahan. Yang kelompok 3 kunyit instan murni. Kelompok 4 kunyit instan dengan tambahan, ya. Sekarang silahkan ya dikerjakan di LKPD-nya masing-masing sesuai dengan kelompok. Yang pertama itu nanti kalian akan melakukan ini, nah, pengelompokan
bahan-bahan dari minuman herbal ya. Di sini kan sudah dijelaskan ada beberapa bahan ya. 1 2 3 4 12. Ada 12 bahan herbal. Silahkan di sini kalian kelompokkan sesuai dengan kelompoknya, asal tanamannya ya. Yaitu tadi kan ada rimpang, ada buah, ada bunga. Silakan kalian kelompokkan. Kemudian ini ya. Selanjutnya ada gambar dari proses pengolahan minuman herbal. Ini tadi ya ada 3. Itu kalian jelaskan. Yang pertama itu proses apa, yang kedua apa, 3 apa, kemudian jelaskan caranya ya. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses pengolahan minuman herbal. Sudah, silahkan kalian kerjakan dulu sampai situ. Silakan per kelompok. Nanti untuk presentasi ke depan ya, itu nanti kalau sudah kita mengerjakan diagram alirnya, nanti saya tanya. Sebagai bahan ininya ya, di modul yang sudah saya bagikan di grup WA itu ya, bisa dilihat. Di modulnya ada ya. Di modul yang sudah saya kirimkan di grup WA itu sudah ada ya bahan materinya. Ada yang kesulitan? Enggak. Di modul itu ada. Silakan dilihat di modul. Kenapa? Iya. Kasih manfaat. Kan. Nah, yang ini. Ini apa ini? Jahe Bu ini. Nah, oh, itu jahe. Ya, yang berasal tadi apa kan ada di sana ya.
Kan tadi di PPT kan ada yang dari rimpang, dari daun, dari apa namanya? Bunga, buah itu ya. Jadi ini dikelompokkan sesuai dengan gambarnya mana? Nah, ini dikelompokkan sesuai dengan asal tanamannya. Jadi contohnya kalau dari asal tanamannya dari rimpang ya, yang dari rimpang di sini ini apa aja? Terus yang dari daun ini apa aja? Iya. Ya, pengelompokan ya, diingat-ingat pengelompokan sesuai dengan asal tanaman tadi. Ya, asal tanaman tadi ada apa aja? Rimpang, daun ya, batang, biji, bunga. Ya, itu nanti di gambar-gambar tersebut itu baru kalian kelompokkan sesuai dengan asal tanamannya. Enggak. Hanya dikelompokkan saja sesuai dengan asal bahannya. Terus menurut gini apa gitu? Boleh terserah. Temulawak, kunyit, kayu manis, terus itu dong. Terus daun. Mau tanya. Ya. Ini dijelaskan sedikit-sedikit aja ya penjelasan dari menyeduh terus Iya, boleh. Dijelaskan sedikit aja enggak apa-apa. Yang ini sudah? Bunga lawang itu masuk daun. Apa? Bunga lawang itu. Dua. Dua. Sudah bisa. Ini kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok dua? Satu, dua, tiga, empat. Berarti yang sini kunyit, sini jahe ya? Ya. Jengkeh bunga tadi. Ayo tadi apa? Jengkeh. Wis. Terus biji jengkeh.
Sudah? Sudah Bu. Dilanjutkan ya. Dilanjutkan sampai ini dulu ya. Ya, dilanjutkan sampai ini dulu. Ya, setelah itu saya minta ke depan presentasi. Ya. Ini lawan nama Bu. Ada. Lihat di bawahnya. Bawah. Oh, cara pertama. Bagus. Nah, kan tadi sudah di PPT tadi kan juga sudah ada ya. Ini yang masuk apa, ini masuk apa, ini masuk apa. Bagus ini. Hati-hati terbalik ya. Antara merebus dan menyeduh. Itu hati-hati terbalik. Ini proses apa yang pertama? Penyeduhan. Ya. Ini sudah. Ya, ditulis. Iya. Baru mulai. Baru dicampur dengan air panas. Merebus tanaman obat merupakan ya merupakan
sangat mudah dan cara yang sangat mudah dan Ya. Ya. Waktunya kurang 5 menit lagi. Dijelaskan aja proses merebus itu bagaimana. Untuk menjawab itu tidak perlu harus sama seperti di modul ya. Kalian jelaskan pakai kalimatnya kalian sendiri itu lebih bagus. Ya. Setelah ini saya minta kelompok 4 dan kelompok 1 maju ya, presentasi hasilnya ini. Diva kelompok berapa? 4 ya. ini langsung 1 menit buat umumnya dibuat dari mana atau kenapa umumnya dibuat dari mana. Sudah.
Lainnya sudah? Kelompok 1 mana kelompok 1? Faktor-faktor luar yang turut. Faktor-faktor luar yang turut mempengaruhi sifat. Sudah ya kelompok 4 ya? Kelompok 3 sudah? Ini menurut saya sendiri ya, soalnya banyak kalau di ini. Apa? Lihat. Faktor tersebut cahaya matahari, suhu kelembapan, Faktor-faktor ini tadi yang di PPT itu loh. yang ini cahaya matahari, suhu bukan. Di PPT tadi apaan? Air, bahan baku, peralatan, kebersihan bahan. Yuk, gak apa-apa. Lanjut. Sudah. Sudah kelompok 3. Saya minta kelompok sekarang ya, kelompok 3. Silahkan maju ke depan untuk menjelaskan tentang pengelompokan dari bahan-bahan ini tadi. Bahan-bahan herbal ini tadi ya. Ayo silakan kelompok 3. Oh, maaf, kelompok 1 maksud Bu Widya. Kelompok 1. Untuk kelompok 4 nanti menjelaskan tentang proses pengolahan dan faktor-faktornya. Silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Ya, jelaskan tentang pengelompokannya saja. Sini, agak ke sini. Ya, terus ayo. Bawa aja, Nek. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengelompokan bahan dengan asal tanamannya. Pengelompokan bahan dengan asal tanamannya. Pertama, rimpang. Diperhatikan ya. Rimpang terdiri dari jahe, kunyit, temulawak, dari buah, lada, pala, kapulaga, mahkota dewa, dari bunga, bunga lawang, dan cengkeh. Kemudian selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Seri Monika. Pengelompokan dari daun yakni sirih, seledri, dan oregano. Dari biji, jinten, dan ketumbar. Dan dari batang, kayu manis, dan secang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari kelompok 1. Pengelompokan dari bahan-bahan herbal ya, terutama dari asal tanamannya. Tadi ada dari rimpang, kemudian dari bunga, ada buah, terus daun itu ya. Sekarang silakan kelompok 4 maju ke depan.
Silahkan mempresentasikan hasil dari tugas selanjutnya, yaitu proses pengolahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari proses pengolahan minuman herbal dan faktor-faktornya. Di gambar pertama di sini dijelaskan kalau rempah-rempah ini diseduh. Diseduh biasanya lebih praktis daripada merebus, karena jika diseduh biasanya rempah-rempah itu hanya digeprek dan ditaruh di gelas dan dituangkan air juga ditambahkan gula sesuai selera. Untuk gambar kedua, ini adalah gambar contoh rempah-rempah yang direbus. Direbus juga lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk memindahkan zat-zat berkhasiat. Caranya, rempah dipotong kecil-kecil lalu direbus dengan air mendidih. Untuk gambar ketiga, ini adalah contoh rempah-rempah yang diekstrasi atau diserbukan. Biasanya dilakukan dengan ekstrasi yang diambil dari sari rempah-rempahnya. Untuk ekstrasi dibutuhkan bahan baku untuk mendapatkan zat aktif. Perbandingan yang digunakan biasanya 1:2:2, jahe 500 gram, air 1 liter, gula 1 kilogram. Terima kasih. Untuk faktor-faktor bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan minuman herbal. Yang pertama itu air. Air itu harus menggunakan air yang bersih. Terus ada peralatan. Peralatan ini sebelum digunakan harus dicuci bersih terlebih dahulu sebelum digunakan dan sesudah digunakan. Kemudian ada bahan baku. Bahan baku ini sendiri harus segar. Terus tidak boleh ada bekas gigitan ulat atau potongan bekas panen ya Bu. Terus tidak layu atau busuk. Terus yang mempengaruhi ada proses pengolahannya. Sebelum diolah, rimpang harus dipotong, terus dicuci sampai bersih dengan air yang mengalir. Terus ada bobot atau takaran, harus sesuai perbandingannya. Seperti yang dijelaskan tadi ada 1:2:2, yaitu jahe 500 gram, air 1 liter, dan gula 1 kilogram. Terus yang terakhir ada kebersihan herbal atau kebersihan bahan baku ini sebetulnya. Dicuci dengan air matang, terus perlengkapan yang harus dicuci agar tidak berkarat. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Sekarang itu tadi ya, itu tadi merupakan dari kalian biar mengetahui bagaimana apa saja bahan-bahan herbal, kemudian proses pengolahan yang bisa dilakukan, dan kemudian faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dari proses pengolahan minuman herbal. Sekarang, tujuannya adalah kita akan melakukan kegiatan praktikum. Praktikumnya apa? Yaitu melakukan proses pengolahan minuman herbal, terutama dengan dari proses ekstraksi. Tadi kan ada ya, ada 3 ya. Ada merebus, menyeduh, dan juga proses ekstraksi. Lah yang kita lakukan adalah proses ekstraksi yang kemudian nanti dilakukan proses penyeduhan dari bubuk instan itu tadi ya. Jadi sekarang silahkan di LKPD sudah ada diagram alir ya. Silahkan kalian
menentukan diagram alir dan juga formulasi dari bahan yang akan kalian buat. Nih ya, di praktikum ini bahannya sudah ada ya di lembar praktikum di belakang itu sudah ada formulasinya. Kalau di situ kan kita pakai 500 gram ya. Jadi nanti kita akan buat semuanya itu buat 750 gram. Jadi silakan kalian merancang formulasinya, formulasi dari bahannya dan juga alat-alat yang digunakan dan proses pengolahannya. Ingat ya, yang kelompok 1 tadi jahe instan murni. Yang kelompok kedua jahe instan dengan penambahan bahan lain ya. Contohnya di situ kan ada ya bahan-bahan lain, atau kalian mau menambahkan jeruk nipis, serai, pandan gitu ya, atau mungkin kayu manis dan lain-lain, silahkan ditulis. Kemudian kelompok 3 tadi kunyit instan murni ya. Kelompok 4 yang ada tambahan. Silahkan sekarang dikerjakan. Ya. Ini bahannya ya kunyitnya 500 gram ya, sesuai ini ya? Enggak, kita pakai 750 gram. Ya, di situ kan semuanya adalah 500 gram ya. Sekarang kita coba buat untuk 750 gram. Jadi silahkan sesuaikan gula dan airnya berapa saja. Ya, silakan sekarang dikerjakan. Ini 750 gram. Ini di alat dan bahannya. Iya. Yang pertama di diagram alir ya, kalian tuliskan diagram alirnya, atau mungkin kalian tuliskan dulu alat dan bahannya apa saja, baru diagram alir boleh. Ya. Iya, diagram alirnya. Ini. Yang ada di ini kan ada. Di modul. Ini kunyit. Sama aja. Prosesnya kan hampir sama. Nih ya, jahe dan kunyit itu prosesnya hampir sama. Bukan hanya hampir sama, tapi ya sama, proses diagram alirnya itu sama. Cuma mungkin yang ada perbedaan itu di yang ada penambahan, itu kapan waktu ada penambahannya itu kan berbeda dengan kunyit atau jahe instan murni ya. Yang ada tambahannya kapan waktu proses penambahan bahannya, kemudian nanti bahannya diapakan, diambil kembali kah atau bagaimana? Oh, itu diagram alirnya. Ya, kan nanti Menurut ini. ini kan yang instan murni. Ya, kalau yang ada penambahan kan pasti ada perbedaan nanti. Jahe instan. Setelah ini kelompok 2 sama kelompok 3.
Ini aja yang saya minta untuk maju yang ada penambahan ya. Yang ada penambahannya aja. Mili-mili. Boleh. Iya. Jahe sama kunyit kita buat 750 gram. Ya. Kalau untuk air tadi ya, bukan 100 mili ya. Itu ada sedikit kesalahan, jadi 1000 mili atau 1 liter yang di lembar praktikum. Sudah ya? Ya. Ini ya. Ini lembar praktikumnya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Pakai asam apa? Sama apa? Tidak asam aja. Asam aja. Pakai asam aja. Ya. Kunyit asam. Ya. Sama. Sudah selesai kelompok 3. Ini juga disesuaikan. Nih ya, untuk formulasinya kan di sini sudah dijelaskan ya. Perhatikan. Di sini kan kita pakai 500 gram jahe sama kunyit ya. Jadi, kalau kita pakai 500 gram gula pasir kan 1 kilo, air 1 liter. Nah, itu kalau kita jahenya dinaikkan 250, jadi semuanya harus disesuaikan. Ya. Jadi kalau apa tadi? Jahe sama kunyit dinaikkan 250, berarti gula sama airnya bagaimana? Ditambah 250. Gini ya, Bin. Kamu pakai penambahan apa? Gula pasir. Penambahan bahan lain. Pakai apa? Jahe kan ya? Iya, Bu. Lemon. Lemon. Pakai kunyit instan murni ya. Sudah? Iya, iya. Jahe 750. Airnya sini bukan 100 mili ya, 1000 mili. Ini salah, bukan 100 mili ya, 1000 mili atau 1 liter. Iya, Bu. Penambahannya apa? Boleh, kalian mau pakai apa? Air lemon berapa mili? Kalau tadi Diva apa? Asam ya? Asam Jawa. Boleh.
punyanya Diva ini bentuknya air apa asemnya yang dimasukkan? Ya dilarutkan sama airnya dulu. Air ini ya? Iya. Ayo disesuaikan. Itu air lemonnya sudah 250. Airnya apakah nambah apa enggak? Atau mungkin ya sudah itu Bu, berarti airnya ini Bu. Air lemon 250 ml apa nggak terlalu banyak? Ya, boleh diskusi sama temennya. Air lemon itu 250 ml itu terlalu banyak. Ini saya buat ini. Bagaimana? Jadi Asamnya? blender kunyit, Blender kunyit, air 1 liter saja. pakai air 1 liter. Sisanya dibuat hancurin asam jawa. Oh, boleh. Sedikit-sedikit biar nanti bisa ada takarannya gitu loh. Nanti terlalu kecut kan gak enak juga. Ya, ya boleh. Sudah disesuaikan berapa? Sudah 150. Berapa? 150. Ya. Boleh sekarang kelompok 2 ya? Kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Disampaikan yang mau yang mau ditambahkan. Gak apa-apa ya, silakan maju. Silakan maju dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Dimulai dari diagram alir. Pertama, persiapan bahan. Terus kedua, sortasi. Selanjutnya pencucian, pengirisan, penghancuran, pemanasan disertai pengadukan, ditambahi bahan tambah dan jadilah minuman jahe lemon. Alat dan bahan yang digunakan adalah blender, kain saring, baskom, gelas ukur, pisau, wajan, kompor, pengaduk, sarangan, timbangan. Bahan yang digunakan adalah gula 1200, jahe 750 gram, air 1350 ml, dan air lemon 150 ml. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air lemon Bu. Terima kasih. Sekarang kelompok kunyit. Yang ada tambahannya ya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengolahan minuman herbal kunyit yang ada bahan tambahannya. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang diagram alir. Pertama yang dilakukan identifikasi bahan baku, lalu sortasi bahan. Kita harus menggunakan bahan yang bagus. Kalau yang jelek nanti takutnya hasilnya tidak memuaskan. Lalu pemilihan peralatan, tidak boleh menggunakan yang berkarat. Nanti jadinya terkontaminasi. Terus penimbangan dan pengukuran. Penimbangan pengukuran ini bahan sama kunyit, gula, air, asam jawa ini harus sesuai takaran. Lalu pengolahan ini ada penambahan asam jawa. Kunyit nanti saya kasih asam jawa 250. Lalu pengemasan dan penyajian nanti menggunakan plastik dan standy pouch kalau ada. Oke, teman saya ingin menjelaskan alat dan bahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun alat dan bahan untuk pengolahan minuman herbal kunyit asam jawa
Yaitu yang pertama ada blender untuk menghancurkan bahan tadi, terus ada kain saring untuk memisahkan antara air sama ampasnya ya. Terus ada baskom buat wadah, ada gelas ukur, terus ada pisau stainless, ada wajan, kompor, pengaduk kayu, dan ada ayakan. Ayakan ini untuk memisahkan hasil akhirnya nanti. Kan pasti ada yang menggumpal, ada yang sudah halus. Nanti diayak. Terus bahan yang kami gunakan itu ada kunyit. Beratnya ada kunyitnya 750 gram, gula 1250 gram, dan ada air 1250 ml. Dan bahan tambahan kami ada asam jawa 250 gram. Sudah. Mungkin cukup itu saja dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itu tadi adalah rancangan dari kegiatan proyeknya kalian ya, yaitu menggunakan minuman herbal instan, yaitu ada jahe instan dan kunyit instan. Yang satu dengan jahe dan kunyit instan murni, yang satu yaitu dengan adanya penambahan bahan yang lain. Jadi nanti kita lakukan uji organoleptik. Kemudian perancangan proyek ini tadi akan kita lakukan praktikum ya, kegiatan pelaksanaan proyeknya itu akan kita laksanakan besok di hari Jumat ya. Besok di hari Jumat kita lakukan pada waktu setelah Jumatan ya, sekitar jam 1 ya. Kita lakukan proses pengolahan minuman herbal instan mulai dari jahe instan dan kunyit instan murni dan inovasi penambahan bahan lain, yaitu yang jahe instan tadi ada air, lemon, yang kunyit ada penambahan dengan asam jawa. Kita lakukan besok di hari Jumat tanggal 18 November 2022 di lab APHP ya, di RPS APHP. Kemudian jam 1 siang ya, jam 1 setelah kegiatan sholat Jumat gitu ya. Jangan lupa besok disiapkan juga APD-nya, mulai dari jas lab, sarung tangan, masker, kemudian alas kaki gitu ya. Besok menggunakan baju produktif juga ya, silakan pakai baju produktif. Kemudian jangan lupa kebersihan dirinya masing-masing. Mulai dari apa biasanya kebersihan diri? Kuku, kemudian perhiasan, jam tangan, cincin, semuanya tidak perlu digunakan. Kemudian apalagi sebelum masuk lab? Cuci tangan. Ya, kegiatannya adalah cuci tangan. Ya. Sebelum pembelajarannya kita akhiri, kita akan melakukan kegiatan post-test ya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan pre-test sebelum melakukan pembelajaran. Sekarang kita melakukan kegiatan post-test. Silahkan di grup WA itu sudah saya share linknya ya, di kuisis ya. Di kuisis silahkan kalian kerjakan seperti tadi, sama seperti tadi ya, di HP-nya masing-masing. Iya, boleh. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit aja cukup. Ya, satu anak satu. Sudah? Sudah ya?
Bagaimana? Menunggu guru memulai. Sudah semuanya ya? Sebentar. Saya ulangi kembali ya. Sudah? Saya kirimkan kembali. Sudah ya? Sudah? Mari. Sudah ya? Kurang refleksi, penutup. Sing mang salah. Sudah selesai. Sudah ya?
Sudah? Baik, itu tadi sudah ya. Sudah dilakukan proses post-test. Tadi di awal kita melakukan kegiatan pretest sebelum kegiatan pembelajaran. Nanti nilainya akan terlihat di situ semua ya. Terlihat mana yang memperhatikan atau tidak. Dah? Sebelum kita akhiri pembelajaran, saya mau tahu terlebih dahulu, Bu Widya mau tahu terlebih dahulu, apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah jenis-jenis bahan baku dari minuman herbal ada apa aja? Ada jahe, Jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, itu ya. Kemudian ada pengelompokan dari asal tanaman. Ya, tadi ada apa aja? Rimpang, daun, batang, buah, biji, bunga. Ya, ada berbagai macam. Terus kemudian ada juga proses pengolahan. Apa tadi? Ada proses apa? Merebus, menyeduh dan juga ekstraksi menjadi serbuk. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi tadi apa aja? Ada air, peralatan, bahan baku, takaran atau bobot, proses pengolahan, apa? Ya, kebersihan dari bahan-bahan herbal. Jadi yang kita peroleh adalah kita mengetahui bagaimana atau apa saja dari jenis-jenis bahan minuman herbal, proses pengolahan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses pengolahan minuman herbal. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya atau Bu Widya sampaikan di pelajaran kali ini. Jangan lupa juga disiapkan ya, disiapkan untuk kegiatan praktikum atau pembelajaran besok, yaitu membuat olahan minuman herbal ya. Jadi jangan lupa disiapkan. Nanti pada waktu proses pengolahannya kita harus menyesuaikan juga dengan LKPD atau langkah kerja itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa sekarang diakhiri dan dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatiannya pada pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di kegiatan praktikum besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.